Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita boleh datang di hadirat Tuhan untuk bersama mendengarkan sabdanya. Dan pada kesempatan hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Novan Prasetyo, dan Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, untuk tema bulan November ini adalah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Dan saya mengambil nas untuk hari ini, yaitu dari Markus pasal yang ke-13, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan 3 ayat ini dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ibu Bapak Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil bukan sesuatu hal yang mudah. Memberitakan suara kebenaran itu tentu memiliki berbagai tantangan. Dan bahkan jika memberitakan kebenaran itu dihadapi dengan sesuatu yang seharusnya berpihak demi kebenaran, namun dalam hal ini justru tidak berpihak, maka disinilah menjadi kesulitan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, pada April 1521, ada seseorang biarawan Katolik. Dia dihadapkan dengan persidangan di kota Worms. Dia diadili otoritas gereja dan kekaisaran atas tesis-tesisnya, Bapak Ibu Saudara, yang dalam hal ini memojokkan gereja dan pimpinannya yaitu Paus Leo yang ke-10. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, sidang Worms itu yang sering kali dikutip oleh gereja, di mana dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya berdiri dan saya tidak bisa bersikap lain. Tuhan, tolonglah saya. Siapakah dia, Bapak Ibu Saudara? Dia adalah Martin Luther. Jika minggu lalu kita sudah merayakan Hari Reformasi, ada 504 tahun gereja Protestan ada dan terus melayani Tuhan di tengah muka bumi ini. Maka di balik reformasi itu ada tokoh yang namanya Martin Luther, yang juga merupakan tokoh reformator, di mana dia memiliki 95 dalil yang ia tempelkan di depan salah satu gereja di Wittenberg pada saat itu untuk memprotes, untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa dia sungguh-sungguh tidak menuruti apa yang menjadi perintah gereja atau kepausan saat itu. Karena dia justru melihat dan berkaca bahwa firman Tuhanlah yang menjadi dasarnya untuk menjalankan pelayanan, bahkan menerangkan kebenaran kepada jemaat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, saya kaitkan dengan nas yang sudah dibacakan tadi. Dalam nas ini sejarah mengatakan bahwa orang Yahudi melewati tokoh-tokoh agama, melewati imam-imam besar, itu tidak menyukai orang-orang yang membawa nama Kristus pada akhirnya. Orang-orang yang memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang Yesus. Justru orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang harusnya dijauhkan, harusnya dalam hal ini bisa dibunuh. Namun mereka dalam hari ini menggunakan kekuatan politik, menggunakan kekuatan pemerintah yang dalam hal itu pemerintahan Romawi untuk boleh menghukum orang-orang yang demikian. Namun dikatakan dalam Markus pasal yang ke-13 ini, Injil harus diberitakan.
Injil harus disampaikan dahulu kepada semua bangsa. Ketika engkau menyampaikan Injil, maka sampaikanlah Injil itu dengan tidak takut. Jangan khawatir. Karena ketika Injil itu disampaikan, maka Tuhan akan turut bekerja dengan Roh-Nya yang kudus, memberikan bijaksana dan hikmat, sehingga boleh menyampaikan kebenaran ini kepada orang dengan berani. Dalam hal ini tidak hanya kata-kata sendiri atau tidak hanya bersaksi melewati kehendak diri sendiri, tapi Tuhan yang turut bekerja, yang senantiasa menyertai sehingga ia dimampukan memberitakan Injil, suara kebenaran. Tidak mudah untuk melaksanakan hal ini, namun Tuhan memerintahkan hal ini harus dilaksanakan karena Injil Tuhan adalah Injil yang harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Dan dalam hal ini tentunya tidak mudah karena yang diberitakan itu adalah tentang Yesus Kristus yang pada konteks nas ini tidak disukai atau tidak dikehendaki baik oleh orang Yahudi, baik juga oleh orang-orang yang saat itu tidak berpihak kepada kekristenan yang bertumbuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, jangan takut, Tuhan akan menyertaimu, Roh Kudus akan terus bekerja melewati kata-katamu, terus beritakan Injil sampai pada kesudahannya, maka walaupun berbagai tantangan, permasalahan dihadapi, Tuhan akan beserta. Ini sama seperti Martin Luther yang merupakan tokoh reformasi yang boleh mereformasi gereja dengan tentunya menantang kepausan, menantang gereja, menantang kekaisaran. Namun dia mengatakan, disinilah aku tidak bisa mencabut apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah dibuat dalam dalil-dalilnya, karena itu adalah sebuah kebenaran. Jika hal itu tidak benar, maka dia sendiri akan terguling, bahkan tidak akan bisa dipakai Tuhan. Karena itu adalah suara kebenaran yang dasarnya dari dalam Alkitab, maka dia senantiasa dipimpin oleh Tuhan, sehingga kebenaran adalah kebenaran yang boleh memerdekakan orang banyak, sehingga boleh percaya kepada Injil Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami dalam surga. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan pada kesempatan hari ini. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepada Injil, setia untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam kapasitas kami sebagai umat-Mu, sehingga kami berani bersaksi tentang Tuhan, menyatakan kebenaran itu dengan sesungguh-sungguhnya di tengah tantangan dunia ini, di tengah tantangan segala penguasa kejahatan yang tidak menyukai kebenaran. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan turut bekerja, memampukan kami dan bersaksi melewati kami sebagai hamba-Mu, dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Berkati setiap Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada, yang boleh mendengarkan sabda firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah kami dikuatkan dalam hikmat, roh, kebijaksanaan, dan juga Tuhan menyertai kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.